Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan yang mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan meliputi jaringan embrional dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Jaringan embrional. Jaringan embrional merupakan jaringan dari hasil pembelahan sel zigot. Jaringan embrional mengalami spesialisasi menjadi 3 lapisan jaringan atau triploblastik, yaitu lapisan luar atau ekstodem, lapisan tengah atau mesodem, dan lapisan dalam atau entodem. Contoh hewan triploblastik adalah Annelida, Moluska, Arthropoda, dan Chordata. Sedangkan contoh hewan diploblastik adalah Coelenterata. Jaringan dewasa. Ciri utama jaringan dewasa adalah tidak aktif membelah dan sudah memiliki fungsi khusus. Macam-macam jaringan dewasa adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh. Epitel kubus dan silindris memiliki sel dengan sitoplasma yang besar. Fungsi jaringan epitel diantaranya adalah sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka, pertahanan terhadap mikroorganisme dan benda asing, serta mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh. Secara umum, jaringan epitel terbagi menjadi 2, yaitu epitel selapis dan berlapis. Sedangkan berdasarkan bentuknya, setiap epitel dibagi lagi menjadi epitel bentuk pipih, epitel bentuk kubus, dan epitel bentuk silindris. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah salah satu jenis jaringan penyusun tubuh hewan yang berfungsi mengikat dan menjaga struktur jaringan lain di sekitarnya. Jaringan ikat umumnya terdiri dari sel-sel yang terpisah dari satu sama lain dan terisi sebagian besar oleh material matriks ekstraseluler. Berdasarkan tahapan perkembangannya, dibagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Yang pertama adalah jaringan ikat embrional. Jaringan ikat embrional adalah jaringan yang terdapat pada individu yang masih ada dalam kandungan induknya. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan mesenchyme. Yang kedua ada jaringan ikat sesungguhnya. Jaringan ikat sesungguhnya terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikuler, dan jaringan lemak. Yang ketiga ada jaringan pengikat khusus atau penyongkong. Jaringan ini merupakan jaringan yang mempunyai karakteristik dan fungsi khusus. Jaringan ini meliputi jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfe atau jaringan getah bening. Jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Berfungsi untuk pergerakan tubuh makhluk hidup, memproduksi panas yang menegakkan serta memelihara postur tubuh. Sifat jaringan otot adalah elastis, dapat diregangkan, dapat dirangsang, dan dapat menebal atau memendek. Pada umumnya, manusia dan hewan vertebrata punya 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik adalah sel berbentuk silindris dengan garis-garis terang dan gelap. Otot lurik bekerja secara sadar sesuai dengan perintah otak. Otot lurik adalah penggerak anggota gerak seperti tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung adalah yang menyusun organ jantung dan berbentuk serabut lurik bercabang. Otot jantung bekerja secara tak sadar. Artinya, otot bekerja secara terus-menerus, teratur, dan tidak pernah mengalami kelelahan. Yang ketiga ada otot polos. Otot polos terdapat pada dinding semua organ tubuh, kecuali jantung. Otot polos berbentuk besar di bagian tengah dengan satu inti sel yang bekerja secara tak sadar. Berikut adalah
Gambar dari bentuk otot polos, otot lurik, dan otot jantung yang dapat kalian perhatikan. Jaringan saraf. Jaringan saraf ialah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf putih menuju sistem saraf pusat dan sebaliknya. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf neuron dan sel pendukung neuroglia. Berdasarkan fungsinya, jaringan saraf dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada sel saraf sensorik yang berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf motorik yang berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang terakhir ada sel saraf penghubung yang merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Ciri-ciri jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf neuron yang mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai juluran sitoplasma yang panjang. Yang kedua, sel saraf juga disusun oleh sel neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat. Yang ketiga, di dalam satu sel neuron, sitoplasmanya mengandung ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Neuron mendapatkan suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Yang terakhir ada neuron tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Nah, ini adalah gambar dari jaringan saraf.